Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puja untuk yang maha kuasa, segala puji bagi yang maha suci yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita yang seringkali kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang banyak tersebut. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat rinci paling tidak 3 nikmat yang kita rasakan. Yang pertama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat bersilaturahim, bertatap muka melalui forum ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah bagi baginda Rasul Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan segenap umatnya, insya Allah termasuk kita, hingga kelak hari kiamat. Atas limpahan anugerah, rahmat, dan karunia-Nya pula kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini, bulan yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita, karena belum tentu pula kita di tahun-tahun mendatang bertemu dengan Ramadan seperti hari ini. Boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Semoga segenap ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud pengabdian sepenuh hati, keimanan sepenuh jiwa, dan tergantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya kita dapat menyelesaikan ibadah Ramadan hingga tuntas ke hari yang ke-30 mendatang. Ma'asyiral muslimin yang saya banggakan, saya cintai, di sekeliling kita kerap bertemu dengan orang-orang yang sukses, yang membuat kita kagum, membuat kita suka, membuat kita terpana atas kesuksesan yang mereka raih. Ada yang sukses karena hartanya, ada yang sukses karena karirnya, ada yang sukses karena sekolahnya, dan lain sebagainya. Seringkali terfikir di benak kita, di pikiran kita, ingin rasanya kita sekaya mereka, sehebat mereka, setinggi mereka. Namun seringkali kita lupa bahwa mereka meraih sukses tersebut tentu tidak mudah, memerlukan usaha, upaya, kerja keras, dan tentu saja mereka pun berdoa. Apakah kita bisa seperti mereka? Jawabannya insya Allah bisa. Asalkan kita berniat, asalkan kita bekerja, asalkan kita berupaya, asalkan kita berdoa. Satu hal lain yang tentu saja melengkapi asalkan yang tadi, yaitu asalkan kita punya keyakinan bahwa kita mampu melakukannya. Ada sebuah kalimat sederhana yang penuh makna. We are what we think. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Ternyata pikiran itu dahsyat sekali untuk membangun usaha, upaya dalam rangka meraih cita-cita. Sekiranya kita berpikir bisa, maka kita akan bisa. Sebaliknya, jika pikiran kita dimulai dengan kata tidak bisa, maka kita akan tidak bisa melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, kita senantiasa sebaiknya memelihara pikiran-pikiran yang baik, pikiran positif, agar apa yang kita inginkan, kita angankan terwujud dan dipandu oleh pikiran positif tersebut. Ada 4 kata kunci yang dapat memandu kita meraih kesuksesan.
Saya menyebutnya sebagai kaidah ABCD. Apa itu ABCD atau kaidah ABCD itu? A itu adalah angan atau cita-cita atau mimpi. Jadi sebuah kesuksesan dimulai dengan angan, dengan cita-cita. Orang-orang sukses yang ada di hadapan kita tentu saja awalnya dimulai dengan angan. Ada sebuah surat dalam Al-Quran yang relevan untuk angan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Inti dari ayat tersebut mewajibkan kita, menganjurkan pada kita untuk beriman, bertakwa dan bersiap untuk hari esok. Artinya hari esok itu harus dipersiapkan dengan iman dan takwa. Jadi tidak ada hari esok yang tiba-tiba terjadi kalau kita ingin sukses. Berarti hari esok tersebut harus dimulai dengan angan tadi sehingga menjadikan hari esok yang lebih baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengungkapkan sebuah nasihat bijak. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Rugi waktu, rugi kesempatan dan sebagainya. Dan barang siapa hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang celaka. Jadi artinya, dengan kata lain, hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, juga hari kemarin. Setelah kita punya angan-angan, tentu saja tidak berhenti kalau ingin menjadi orang sukses. Kata kunci yang kedua adalah B. Apa itu B? B adalah berusaha. Bekerja, berupaya untuk mewujudkan angan-angan tersebut agar menjadi nyata. Apakah yang kita lakukan itu pasti berhasil? Belum tentu. Jadi berusaha adalah bagian dari cara kita mewujudkan angan-angan agar menjadi realisasi. Dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 dinyatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Artinya kalau kita ingin sukses, yang paling mendominasi, yang paling berperan adalah diri kita sendiri. Kontribusi orang tua, peran guru, pengaruh lingkungan, ajakan teman hanya sebagian kecil yang dapat mengubah diri kita. Namun yang dapat membuat kita berubah banyak adalah diri kita sendiri. Setelah kita tadi angan-angan diwujudkan lewat berusaha, bekerja, berupaya, tentu saja itu belum cukup. Karena bekerjanya pun harus bekerja yang cerdas. Berupayanya pun berupaya yang keras. Harus menggunakan C. Apa itu C? C adalah cara. Cara yang benar, cara yang sungguh-sungguh. Apakah cara tersebut menjamin terwujud? Belum tentu juga. Dan pasti kita akan menemui rintangan, hambatan, kendala, dan sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 dinyatakan, Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya kita tidak boleh putus asa, patah arang, ketika nanti di tengah jalan bekerja berusaha kita dengan cara yang sudah kita anggap benar masih menemui hambatan, kendala atau halangan.
Karena Islam mengajarkan di dalam kesulitan, di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Jadi di sela kesulitan tadi rasa optimisme terus harus dipelihara, dirawat agar tidak merusak angan-angan dan kerja kita yang tadi sudah kita lakukan. Ini jelas sekali dinyatakan dalam surat Al-Insyirah ayat 5. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi hantang yang orang-orang susah rasakan sekarang tentu saja itu buah dari upaya mereka menaklukkan tantangan, rintangan, dan hambatan. A, B, C, D. Angan-angan terwujud lewat berupaya dengan cara yang benar. Ditambah dengan D. Apa itu D? D adalah doa. Doa ini sebagai pamungkas dari angan-angan, bekerja berupaya, dan cara yang benar. A, B, C tidak akan terwujud manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan apa yang kita harapkan terjadi. Sehingga doa menjadi sangat penting, sangat krusial untuk menjadikan semuanya terwujud. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 dinyatakan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, kata Allah, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita ingin sesuatu terjadi, maka hanya meminta kepada Allah, Zat yang maha segala, Zat yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi ada kalanya apa yang kita lakukan setelah berdoa sekian kali pun hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena boleh jadi yang kita inginkan bukan yang terbaik untuk kita. Tapi yakini benar bahwa pasti Allah memilihkan jalan terbaik, hasil terbaik untuk kita. Wilayah ikhtiar adalah milik kita, tetapi wilayah hasil adalah kehendak Allah, kuasa Allah. Satu lagi sebagai pelengkap dari kalimat tersebut, maka setelah kita berusaha maksimal dengan berdoa pula, lanjutkan dengan bertakwa dan bertawakal. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu ada kadarnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Intinya bermimpilah setinggi langit, banyak-banyaklah bercita-cita, tetapi tidak cukup di angan-angan awal yang baik, tetapi lanjutkan dengan berupaya yang maksimal, berusaha yang keras, jangan pernah putus asa, gunakan cara yang tepat, disertai dengan doa yang khusyuk, sehingga Allah mendengar dan mengabulkan apa yang kita niatkan, kita inginkan sebagai cita-cita. A, B, C, D. Angan-angan, berupaya dengan cara yang tepat, disertai dengan doa. Insya Allah semua harapan terwujud dan membawa keberkahan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.